Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Four of Cups. Ada The Hermit, Eight of Cups, Eight of Swords, dan di sini ada The World. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Siapa aja, jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Four of Cups. Saya merasakan di sini seperti ada yang hancur hidupnya ya, ada yang menyesal karena udah nyakitin kamu, dan kayaknya ada yang ingin ketemu kamu lagi. Ini seseorang yang kayaknya mau minta maaf, menyesal, bertobat karena udah menyia-nyiakan kamu. Kenapa? Karena dia sadar kesalahan itu datang dari dalam diri dia sendiri. Di saat kamu sudah mulai pergi menjauh, di saat kamu udah benar-benar meninggalkan dia, penyesalan itu datang. Pastinya penyesalan itu datangnya terakhir ya, saat kamu sudah benar-benar kayak udah meninggalkan. Ada yang membuat dia hancur, ada yang membuat dia menyesal, ada yang membuat dia bertobat di sini. Dan kayaknya pengen banget kembali ke kamu, pengen ketemu kamu lagi. Ini yang membuat kamu, ini sebenarnya apa ya, ini bakalan ada pertemuan ya, ini bisa tentang pertemuan paling mengejutkan, karena kamu berpikir dia udah move on, kamu berpikir dia ini sudah bahagia dengan pilihannya, karena ini kayak dia ninggalin kamu begitu aja, dia ninggalin kamu dengan seseorang yang dia anggap lebih baik dari kamu. Tapi ternyata setelah dijalani, ternyata dia atau pilihan dia itu tidak jauh lebih baik dari kamu. Artinya kamu yang terbaik. Oke? Dia baru menyadari hal itu setelah dia jalani, setelah kamu sudah benar-benar move on, atau bahkan setelah kamu sudah menemukan seseorang yang tepat saat ini. Itu penyesalannya. Itu yang saya rasakan, kayak ada yang hancur hidupnya, ada yang sangat menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan. Tapi penyesalan ya selalu datang terakhir ya. Apapun itu, saya lihat kamu sudah kayak nggak terlalu peduli ya. Kayaknya ada The Hermit di sini. Saya lihat kamu sudah lebih evaluasi, sudah lebih introspeksi diri juga, sudah tidak mau lagi kayak nggak mau lagi mengingat-ingat
Kalau dia mau ketemu ya ketemu aja, minta maaf ya dimaafin. Tapi kalau untuk kembali seperti dulu lagi kayaknya enggak. Meskipun mungkin masih ada juga sebagian kamu yang masih sendiri, atau memang sudah punya pasangan yang baru. Apapun keadaannya, saya lihat kamu sudah benar-benar tidak akan mau menerima seseorang yang udah nyakitin kamu ya, udah ninggalin kamu. Kayaknya kamu sudah lebih punya prinsip, kamu sudah lebih punya pendirian yang sangat kuat ya. Nggak mau lagi tergoyahkan hanya karena rayuan. Gimana pun dia memperlihatkan penyesalannya, tobatnya, kayaknya itu sudah nggak mempan lagi ya. Kayaknya sudah nggak ngaruh lagi sama kamu. Kenapa? Karena memang bukan nggak pernah kasih maaf di sini, bukan kamu itu nggak pernah kasih kesempatan. Udah ya, kamu udah kasih, udah maafin, entah 100 kali atau berapa kali kamu maafin dia, kasih kesempatan dia, tetapi terulang dan terulang lagi. Itu yang bikin kamu capek, dan itu yang membuat kamu udah benar-benar lepas ya, udah benar-benar move on, udah punya prinsip, udah punya pemikiran yang maju. Kamu nggak mau mengorbankan diri kamu dengan seseorang yang toksik dan manipulatif, karena selalu terulang. Gimana pun bentuk pertobatannya, itu kayaknya udah nggak mempan lagi sama kamu. Meskipun kali ini dia benar-benar bertobat, tapi bisa saja di saat kamu maafkan, di saat kamu terima dia kembali, itu terulang lagi. Karena susah ya kalau udah penyakit, kalau selingkuh itu udah kayak penyakit ya, susah untuk sembuh. Ya mungkin tobatnya hanya saat kamu pergi, saat kamu menjalin hubungan dengan seseorang, tapi kalau dia udah milikin kamu lagi, itu balik lagi. Itu. Jadi kamu udah benar-benar evaluasi, karena udah kayaknya nggak bakalan kasih kesempatan lagi, ya udah tutup semua itu. Jadi berfokus kepada sesuatu hal yang lebih baik lagi. Itu. Di Hermit di sini kamu sudah lebih fokus kepada diri sendiri dulu ya, udah kayak lebih mementingkan diri sendiri, bukan egois tetapi lebih melindungi agar tidak lagi terjadi hal-hal yang dulunya itu nggak terulang lagi. Ini bentuk perlindungan dalam diri kamu untuk jadi lebih baik gitu. Di sini ada Eight of Cup, dan saya lihat di sini kamu sudah benar-benar sudah tidak lagi menoleh ke belakang ya. Sudah lebih fokus kepada kehidupan kamu ke depannya. Sudah lebih fokus kepada langkah kamu ke depannya. Tidak lagi terpengaruh, okay? Tidak lagi kayak terpengaruh dengan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia, ya mungkin di sini dia mau kayak ngancam ingin kayaknya dia nggak bisa hidup tanpa kamu, dia bakalan ini, dia bakalan itu. Kayaknya itu udah nggak ngaruh lagi sama kamu ya. Kayaknya kamu udah lebih fokus untuk ke depan, untuk kehidupan kamu, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Udah nggak ngaruh lagi, udah nggak mau lagi lihat ke belakang. Yang udah berlalu biarkan berlalu, terlepas gimana pun keadaan dia saat ini. Kayaknya kamu udah tidak terlalu peduli ya tentang hal itu, karena saat ini kamu berfokus kepada diri kamu. Itu. Di sini ada Eight of Swords, dan saya lihat di sini ini tentang gimana cara kamu untuk menghadapi apapun keadaannya. Memang nggak mudah sebenarnya untuk kamu move on. Emang nggak mudah untuk kamu bisa berdiri atau menerima semua ini. Susah sebenarnya untuk bangkit awalnya ya, karena mungkin kamu terlalu cinta, terlalu bucin. Tapi ya kedepannya kamu sadar hal ini sudah tidak bisa dipertahankan, semakin nyakitin ya. Tuh, ini sebenarnya banyak faktor yang saya lihat, bukan hanya orang ketiga aja, beda prinsip juga, banyak perbedaan di sini. Oke, mungkin hubungan ini sudah berjalin cukup lama, tapi kayaknya banyak tekanan, banyak beban, banyak hal-hal yang nyakitin. Jadi kayak udah nggak ada kayak nggak ada sesuatu hal yang membuat kamu itu alasan ya, kayak nggak ada alasan untuk kamu itu bertahan lagi, nggak ada alasan untuk kamu bertahan lagi. Jadi kayak kamu ingin benar-benar melepaskan semua itu dan berusaha untuk menghadapi apapun konsekuensinya, resikonya. Karena mungkin ada yang memang berpisah pada akhirnya menjadi orang tua tunggal, yang mengambil keputusan itu, berani mengambil keputusan itu ya ada di antara kamu.
Tapi kamu yakin ini adalah yang terbaik, karena itu akan jauh membuat perasaan kamu lebih tenang. Artinya kamu berani untuk menghadapi konsekuensinya, berani menghadapi untuk apapun resikonya. Di sini ada the word, dan saya lihat the word di sini kamu itu sudah benar-benar kayak lepasin ya, merelakan, dan kamu sadar dalam hidup memang ada perpisahan, tapi akan ada pertemuan. Memang ada tangisan, tapi akan ada senyuman. Kamu selalu ingat hal itu. Kalau kamu udah punya pemikiran seperti itu, saya yakin ke depannya hidup kamu akan baik-baik aja. Artinya kamu lebih bisa mencerna, lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti bahwa hidup itu kadang nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kalau mungkin saat ini kamu maunya gini, tapi kenyataan tidak seperti ini. Tapi kalau kamu mikir, artinya ya udah, ini yang terbaik yang Tuhan kasih. Kalau kamu sudah bisa berpikir seperti itu, hidup kamu akan tenang dibanding kamu harus mengeluh, kenapa begini, kenapa begitu, kok kayak gini, kok kayak gitu. Kalau kamu selalu berpikir seperti itu, ya nggak akan ada habisnya. Yang ada, kamu akan semakin terpuruk dengan menyalahkan, ya, dengan apalagi nyalahin diri sendiri ya. Kalau nyalahin diri sendiri ya kamu akan selalu dalam keterpurukan, nggak akan selesai masalahnya. Jadi ada kalanya, ada baiknya kamu benar-benar udah lepasin. Kalau memang harus ada perpisahan, ya udah berpisah, dan kamu yakin akan ada pertemuan setelah ini. Jadi perpisahan, kegagalan, atau perceraian, apapun itu bukan akhir dari segalanya ya. Tetapi itu justru ada awal yang baru untuk kamu yang akan segera dimulai. Kamu percaya aja itu. Oke. Kita lanjut. Di sini ada speak your word into being. Di sini ada make time for self love. Ada the situation. Di sini juga ada take a reality check, dan di sini ada forgive. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini sepertinya kamu sudah mulai bercermin dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Artinya kamu belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, apapun yang menimpa kehidupan kamu, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena mungkin di sini ada penyesalan ya, ada penyesalan dalam diri kamu. Pernah memilih sesuatu hal yang salah. Awalnya kamu tahu kayaknya ini nggak baik untuk kamu, tapi kamu coba untuk jalani. Padahal kamu tahu itu nggak baik untuk kamu, tapi kamu tetap aja jalanin karena kamu terlalu mengikuti kata hati, bucin ya. Tapi ujung-ujungnya bikin kamu nyesal, bikin kamu kecewa, bikin kamu merasa bersalah terhadap diri kamu sendiri karena kamu yang memilih hal ini. Jadi kamu bercermin dari hal-hal seperti itu, ya agar tidak terulang lagi tentunya. Dan tidak hanya dengan apa yang terjadi dalam diri kamu aja, tapi kamu juga berusaha untuk belajar dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apapun situasinya, apapun kondisi di sekeliling. Ya kamu sudah belajar dari semua itu. Ya untuk tidak salah lagi, untuk tidak salah lagi dalam memilih, untuk tidak salah lagi dalam melangkah. Artinya kamu sudah lebih bisa peka, lebih bisa sensitif, lebih bisa selektif terhadap apapun. Ya apapun realitanya, apapun kenyataannya, ya memang harus kamu terima. Karena memang ada sesuatu hal yang kayak sudah digariskan. Yang mau nggak mau ya harus kamu terima. Ada yang mungkin tentang perpisahan, tentang ada orang ketiga, tentang ada orang yang nyakitin kamu, ada orang yang mungkin banyak ya, yang bentuknya gimana cara dia nyakitin kamu itu banyak. Tapi saya lihat di sini apapun itu kamu sudah lebih berusaha untuk maafin ya. Kadang maafin itu kadang memang nggak mudah ya, nggak semudah yang saya katakan, nggak semudah yang
diutarakan, kayaknya enggak. Mungkin kamu udah maafin tapi dalam hati kecil kamu itu kayak masih nyimpen marah, dendam, itu memang susah ya. Itu tadi, belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengikhlaskan, belajar untuk merelakan itu. Karena nanti itu akan jauh membuat perasaan kamu itu lebih tenang, lebih damai, dibanding kamu harus nyimpan kemarahan, nyimpan kebencian. Yang ada kamu akan semakin dalam keterpurukan. Ya mungkin di sini memang untuk buka hati itu ada ketakutan ya. Untuk mulai sesuatu hal yang baru itu memang ada ketakutan. Tapi yang terpenting saat ini, normal sih sebenarnya seperti itu. Itu bentuk gimana cara kamu untuk melindungi diri kamu. Oke, ya, tapi yang terpenting saat ini gimana cara kamu untuk lebih mementingkan diri kamu, memprioritaskan diri kamu dan menghargai diri kamu dengan tidak membiarkan ada orang yang nyakitin kamu lagi. Kamu nggak mau lagi ya, terlepas gimana pun orang ini menyesalnya, hancurnya, tobatnya, gimana cara dia ingin kembali ketemu kamu lagi, ya maafin ya kamu maafin, tapi kayaknya untuk kembali seperti dulu lagi kayaknya enggak, karena kamu fokus kepada kehidupan kamu yang lebih baik saat ini. Kamu nggak mau lagi melihat ke belakang, jadi fokus untuk sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kamu. Jadi lepaskan, ikhlaskan, ya saat ini kamu lebih kepada apa ya, kayak nggak mau lagi bohongin diri sendiri, lebih realistis ya, lebih logika, tidak selalu mengikuti kata hati, yang artinya di sini kamu tahu kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan pikiran. Itu agar kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Ya, tidak maksain, karena biasanya sesuatu yang dipaksakan itu nggak bakalan baik. Jadi lebih berproses untuk bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk lebih struggle lagi, untuk lebih berani lagi, untuk lebih yakin lagi bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.